T-14 Armata, Rusia T-14 Armata, sebutan industri Objek 148, bahasa Rusia Objek 148, adalah kendaraan tank tempur utama yang merupakan generasi keempat Rusia. Tank ini didesain Ural Design Bureau of Transport Machine Building, Ural Vagon Zavod, dan dibuat oleh Ural Vagon Zavod, serta digunakan Angkatan Darat Rusia. Panjang kendaraan ini mencapai 10,8 meter, 35 kaki. Angkatan Darat Rusia direncanakan untuk mengakuisisi 2.300 tank T-14 antara 2015 dan 2020. Dalam Federasi Rusia mengharapkan untuk memesan 2.300 tank tempur utama T-14 untuk pengiriman pada tahun 2020. Pada tahun 2015, media Rusia telah mengumumkan bahwa sekitar 20 tank telah dikirimkan untuk pengujian, tanpa menyebutkan sumbernya. Namun, pada tahun 2016, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak untuk batch uji 100 tank T-14 yang akan dikirimkan pada tahun 2020 dengan proyek penuh diperpanjang hingga 2025. Pada pertengahan Januari 2020, Kepala Rostek mengatakan tidak ada kendaraan platform Armata termasuk tank T-14 yang telah dikirimkan, dan pada bulan Februari, CEO Ural Vagon Zavod hanya mengatakan bahwa lapis baja platform Armata, tidak harus tank T-14, akan mulai dikirim untuk memulai evaluasi operasi pada tahun 2020 dengan kontrak penuh 132 kendaraan platform Armata diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya, juga pada bulan Februari 2020, menjadi bukti bahwa serangkaian persyaratan untuk mesin tangki yang dimaksudkan tidak dipenuhi oleh Biro Konstruksi dan Proyek Pengembangan Mesin, dan proyek pengembangan mesin akan ditutup pada kuartal pertama tahun 2020, yang selanjutnya menunda pengenalan tangki untuk waktu yang tidak ditentukan. Pada Agustus 2020, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengatakan kepada wartawan bahwa produksi 132 tank platform Armata dan kendaraan tempur termasuk tank T-14 telah dimulai setelah penyelesaian masalah dengan mesin dan peralatan pencitraan termal dan akan dikeluarkan ke pabrik angkatan bersenjata pada tahun 2021. Persenjataan utama dari tank T-14 adalah meriam tank smoothbore 2A82-1M 125 mm. Desain baru dibandingkan dengan yang digunakan pada tank Rusia sebelumnya. Menurut sumber di Rusia, energi moncongnya akan lebih besar daripada Rheinmetall 120 mm dari Leopard 2 milik Jerman. Fitur termasuk adanya ekstraktor asap karena menara tak berawak. Tingkat pembakaran 10 hingga 12 RPM, putaran per menit. Port ejeksi selubung sisi kiri untuk meriam 125 mm dan jangkauan penetrasi efektif maksimum 8 km dengan ATGM. Meriam 2A82-1 125 mm dapat menembakkan berbagai macam amunisi, termasuk proyektil Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot atau APFSDS, peluru kendali, peluru anti-tank eksplosif tinggi, HEFS, peluru HEF-REX semburan udara, dan jenis peluru lainnya. Peluru Vacuum 1 APFSDS dikembangkan untuk senjata 2A82-1M memiliki penetrator yang sepanjang 900 mm dan dikatakan mampu menembus 1 meter dari RHA setara pada jarak 2 km. Selongsong dengan peledakan terkontrol baru Telnik HEF-REX telah tersedia dan telah memasuki masa dinas. Senjata ini mampu menembakkan peluru kendali seperti 9M119M Infar-M yang memiliki jangkauan efektif 100 meter hingga 5 km dan dapat menyerang target udara yang terbang rendah seperti helikopter dengan ATGM Sprinter 3 UBK-21 baru dengan efektif jangkauan hingga 12 km. ATGM aktif homing 3 UBK-25 saat ini sedang dalam pengembangan. Meriam bahkan direncanakan akan diganti dengan kaliber LIS 152 mm yang lebih besar, yang menurut seorang pejabat tinggi Rusia akan mampu menembus 1 meter baja. Persenjataan sekunder terdiri dari senapan mesin 12,7 x 108 mm Colt dengan 300 butir peluru, tidak terlihat saat parade 2015, dan senapan mesin PKP Pecenek kaliber 7,62 x 54 RR atau PKTM 6P7K dengan 1000 peluru. Semua senjata dikendalikan dari jarak jauh. Selain itu, 1000 butir peluru lainnya dapat disimpan secara terpisah.
Senapan mesin 12,7 mm dipasang di atas pandangan komandan yang dipasang di atas turret, yang menghindari gangguan visual. Sedangkan bagian depan turret memiliki celah khusus yang diperkirakan dimaksudkan untuk senapan mesin koaksial 7,62 mm. Menara tank mungkin dilengkapi dengan meriam otomatis Shipunov 2A42 30 mm untuk menangani berbagai target, termasuk target udara yang terbang rendah, seperti pesawat serang dan helikopter. Di masa depan, T-14 dapat menggunakan meriam 2A83 152 mm, bukan meriam 2A82-1M 125 mm saat ini. Meriam yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2000 untuk prototip T-95 memiliki selongsong APFSDS berkecepatan tinggi dengan kecepatan peluru 1980 meter per detik, hanya jatuh ke 1900 meter per detik di 2 km. Namun insinyur Rusia sejauh ini tetap menggunakan meriam berukuran 125 mm, menilai bahwa pengembangan amunisi cukup untuk meningkatkan efektivitas, sementara menyimpulkan bahwa senjata bor yang lebih besar akan menawarkan beberapa keuntungan praktis. T-14 juga dapat menggunakan rudal anti pesawat. Meriam anti pesawat 30 mm dapat dipasang dalam waktu dekat. Tiga awak T-14 dilindungi oleh kapsul lapis baja internal. Kedua chasis dan meriam dilengkapi dengan sistem peledak baja reaktif ganda atau ARA, malakit di bagian depan, samping, dan atas. Tank ini menggunakan sistem kontrol terkomputerisasi terintegrasi yang memantau keadaan dan fungsi semua modul tank. Dalam pertempuran, perangkat lunak dapat menganalisis ancaman dan kemudian menyarankan atau secara otomatis mengambil tindakan untuk menghilangkannya, sementara tanpa ancaman eksternal dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kru. Produksi serial komponen lapis baja keramik platform Armata dimulai pada pertengahan 2015. Tank ini memiliki fitur sistem perlindungan aktif atau APS Afganit yang mencakup radar gelombang milimeter untuk mendeteksi, melacak, dan mencegah amunisi anti-tank yang masuk, baik penembus energi kinetik dan peledak tandem. Saat ini, kecepatan maksimum target yang dapat dicegah adalah 1.700 meter per sekon atau Mach 5.0 dengan proyeksi kenaikan masa depan hingga 3.000 meter per sekon atau Mach 8.8. Defense Update merilis analisis tank pada Mei 2015, menspekulasi bahwa sensor utama Afganit adalah 4 panel yang dipasang di sisi turret, yang mungkin merupakan panel radar AESA yang tersebar untuk pandangan 360 derajat, dengan kemungkinan satu lagi di atas menara. Menurut pendapat mereka, bagian aktif dari sistem terdiri dari elemen hard kill dan soft kill. Yang pertama secara aktif menghancurkan proyektil yang masuk, seperti roket terarah atau shell artileri, sementara yang kedua membingungkan sistem panduan ATGM, menjadikan mereka kehilangan kunci target. Mereka percaya bahwa sistem itu akan berhasil melawan ATGM generasi ketiga dan keempat, termasuk Hellfire, TOW, Bill, Javelin, Spike, Brimstone, dan Jack, serta senjata berfusi sensor atau SFW. Menurut Pravda, T-14 adalah tank satu-satunya di dunia yang memenuhi prinsip 6 zona, yang kasar menaya menjadi 1. Menghindari tabrakan dengan musuh yang lebih kuat dengan menggunakan radar untuk mendeteksi dan menghindarinya. 2. Menghindari deteksi dengan menggunakan karakteristik Shillman. 3. Menghindari akuisisi target dengan menggunakan sistem peperangan elektronik untuk mengganggu target akuisisi musuh. 4. Menghindari terkena serangan dengan menggunakan sistem perlindungan aktif untuk mengganggu amunisi yang masuk. 5. Menghindari penetrasi dengan menggunakan baju bazi pasif. Dan 6. Menghindari kehancuran dengan cara menempatkan awak kapal di dalam kapsul yang dilindungi. T-14 dilengkapi dengan radar AESA 26,5 sampai 40 GHz yang digunakan terutama oleh APS. Hingga 40 target udara atau 25 darat dengan ukuran hingga 0,3 meter atau 12 inci dapat dilacak secara bersamaan pada jarak hingga 100 km. Sistem pelacakan menyediakan solusi penembakan otomatis untuk penghancuran target yang kemudian dapat ditransfer ke APS atau komputer kendali senjata utama. T-14 akan mampu memberikan sebutan target untuk artileri dan bertugas di pertahanan udara dan peran pengintaian. T-14 menggunakan saluran komunikasi yang sangat terlindungi yang menghubungkan sekelompok T-14 dan pos komando.
Komandan dan penembak memiliki pencitraan multispektral yang sebagian besar identik, dengan spektrum elektromagnetik yang terlihat dan saluran termografi dan pengintai laser. Penglihatan komandan dipasang di atas menara dan memiliki bidang pandang 360 derajat, sedangkan penembak yang terletak di ceruk menara di sebelah kiri meriam bekerja keras untuk itu, dan juga dilengkapi dengan saluran perisopik penglihatan langsung dan penanda laser untuk rudal anti-tank CASC-LOS yang diluncurkan dari senjata T-14. Jarak deteksi objek seukuran tangki untuk kedua pemandangan adalah 7.500 meter atau 8.000 di siang hari melalui saluran TV atau periskopik, dan aproksimasi 3.500 meter di malam hari melalui saluran termal. Ada juga penglihatan yang mendukung penglihatan malam cadangan dengan jarak deteksi masing-masing 2.000-1.000 meter. Selain periskop penglihatan tradisional, pengemudi memiliki kamera inframerah pandang depan dan sejumlah kamera zoom CCTV tertutup. Kamera vidya dipasang untuk penglihatan serbaguna bagi kru karena tidak memiliki titik pandang normal dari palka atap menara. Cakupan kamera 360 derajat ini mungkin salah satu fitur T-14 yang paling tidak biasa. Diperlukan karena visibilitas yang sangat terbatas tanpanya.